Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama Mikdad Sya'roni masih di program acara Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, Mikdad Sya'roni menemani sahabat Erlisa di program Pesona Erlisa edisi hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Dan seperti biasa ya sahabat Erlisa, Mikdad Sya'roni sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa dan biasa di luar juga Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz Fajar. Assalamualaikum Ustaz Fajar. Waalaikumsalam Mas Mikdad. Gimana kabarnya ini Ustaz? Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Kayaknya terlihat cerah gitu ya. Adem gini. Suasananya maksudnya. Oke, dan itu ya sahabat Erlisa, pada kesempatan yang sangat indah ini nanti kita akan membincang terkait tema yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Tema kita adalah menjaga imun, perkuat iman. Jadi beliau ini, saya bersama Ustadz Fajar, beliau ini salah satu, kalau saya boleh mengatakan, modinnya Rumah Sakit Islam Sultan Hadirin Jepara. Dan mungkin nanti beliaunya ini nanti akan sedikit banyak mengupas tentang apa itu, tentang bagaimana menjaga imun kita, lebih-lebih di saat seperti ini ya Ustaz ya. Di saat ini, apalagi saat ini Jepara juga kemarin sempat zona merah ya Ustaz ya. Dan di Rumah Sakit Islam tentunya full ya. Betul. Dan alhamdulillah mungkin saat ini mungkin sudah agak landai, sudah kembali ke zona oranye ya kalau nggak salah ya. Dan orang sakit juga sudah agak menurun, tapi tetap kita juga perlu menjaga imun ya Ustaz ya. Itu, dan tidak hanya sekedar kita menjaga imun kita, tapi kita memperkuat iman ya. Karena bersama dengan Ustadz ini harus kalau biasanya ngobrol perkara iman ini makanya ini harus ada sedikit sentuhannya tentang keimanan seperti itu. Oke, moga langsung saja ini Ustadz. Mungkin saya yang pertama ini saya ingin bertanya terkait tentang tadi menjaga imunnya. Kebetulan panjenengan juga tiap hari bersinggungan dengan orang yang sakit ini. Ini seperti apa cara kita menjaga imun Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya saya berterima kasih sekali ya Mas Mikdad, karena biasanya kalau selama ini kita kalau di rumah sakit itu ada kajian atau ada edukasi atau pembinaan kepada karyawan. Tapi biasanya mainnya kita pakai podcast ya. Oh gitu ya. Cuman kelihatan suara tapi tidak ada rupanya. Ini ada suaranya, ada rupanya. Jadi sudah tidak gaib lagi. Iya. Dan tentu momentumnya sangat tepat sekali karena memang kondisi kita akhir-akhir ini di era pandemi ini tentu banyak sekali sahabat Erlisa tentunya yang secara pikiran, secara banyak hal lah terkuras ya untuk bagaimana bertahan di era pandemi ini. Nah, kalau tadi ditanya terkait dengan masalah imunitas ya. Jadi memang kalau secara filosofi manusia itu kan kita semua sudah sepakat lah manusia itu kalau secara filosofinya terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur bumi di mana dia tercipta dari tanah, dan juga unsur langit. Unsur langit ya. Yaitu rohani. Rohani. Nah, tentu untuk menjadi seorang insan yang baik adalah mereka yang bisa menjaga keseimbangan antara dua aspek tersebut. Nah, berbicara terkait dengan masalah imun ataupun imunitas sendiri, di dunia kesehatan sendiri, saya pikir teman-teman juga sudah banyak mendapatkan informasi ini, tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk kita tekankan di sini. Yang pertama tentu pola hidup ya? sehat ya. Karena ini ada kecenderungan yang
yang menurut saya agak kurang pas mungkin, Mas. Jadi ketika orang hari ini beramai-ramai beli vitamin, Iya. yang kemarin lagi ramai Iya. itu Vitamin dan susu. beruang, ya. Wah, Susu nggak susu sapi beruang. susu beruang nggak tanggung-tanggung ini sudah, Iya. sudah anti mainstream masalah kita ini. Jadi ada semacam anggapan bahwa ketika itu diberikan ya suplemen ataupun produk-produk makanan seperti itu, maka secara otomatis imunitasnya akan membaik. Padahal tidak hanya itu sebenarnya, tapi ada faktor lain, pola hidup sehat. Contohnya mungkin seperti istirahat yang cukup, Istirahat yang cukup ya. 7 sampai 8 jam dalam sehari. Kalau berarti kan kalau sekarang ini aktivitas yang melekan ataupun mungkin begadang yang Iya, tidak ada ini mungkin juga harus dikurangi. Berkurang ya ketika kita Kemudian orang. juga konsumsi air putih ini juga sangat penting sekali. Dan ini sebenarnya yang paling menarik adalah masalah nutrisi, Mas. Nutrisi Niklas. ya. Masalah makanan ini. Karena sebenarnya ini juga menjadi masalah karena kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita ini yang mohon maaf mungkin tidak beruntung seperti kita. Jadi untuk makan saja mereka susah. Jadi memang kalau dalam filosofi Islam sendiri kan kita diajarkan bahwa al-muslim akhul muslim. Jadi muslim itu bersaudara. Jadi kita punya tanggung jawab sosial, terlebih di era seperti ini, maka nutrisi teman-teman kita yang tidak mampu itu juga harus kita perhatikan gitu. Jadi kadang-kadang makanya saya tuh kadang-kadang ini bukan curhat ya. Ketika kita mempromosikan atau mengedukasi untuk mengkonsumsi nutrisi yang sehat, sementara dengan keterbatasan finansial mereka hadapi, ini juga menjadi dilema sedikit. Makanya kalau saya, ya kita kembali ke ajaran Islam, di mana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Jadi pola hidup sehat, itu, Pola hidup olahraga, sehat, olahraga, itu ya. penting sekali. Jangan sampai olahraganya itu mungkin 1 minggu 1 kali, Oh, gitu ya. pas hari Jumat, Hari Jumat ya. bersih, atau mungkin yang rutin harian pun juga harus ada kegiatan aktivitas fisik. Jadi itu terkait dengan masalah Imun imunitas. ya. Jadi memang harus badan yang sehat itu ya, Iya. berpola hidup sehat, Betul. istirahat dan Istirahat cukup. cukup. Nah, itu yang paling penting ya Ustaz ya. Betul. Jika ketika kita sudah istirahat cukup, kita sudah berolahraga, kita sudah berpola hidup sehat dalam arti makan makanan yang bergizi tadi ya. Nah, itu pasti akan menambah imun kita ya. Nah, jadi tidak perlu aksi borong-borong tadi. Panik buying nggak boleh. Iya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsep Rasulullah sendiri, Mas Miftah, ya, guru saya itu sering berpesan kepada para muridnya gitu. Yang namanya muslim yang baik itu adalah mereka yang bangun setengah jam minimal sebelum subuh. Gitu Ya mulai itu. Qiyamul Salah lail, satu ya. kunci sehat sebenarnya. Makanya kemarin saya punya cerita nih, pengalaman. Ada teman saya itu isolasi mandiri. Iya, isolasi mandiri. 10 hari isolasi, kemudian di swab PCR itu positif terus. Nggak negatif-negatif. Nah, saya nanya iseng gitu. Biasanya kalau malam tidur jam berapa? Jam 11 malam Ustadz gitu. Terus ngapain aja? Nonton Korea. Bangun jam berapa? Jam 8. Ya itu bukan isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu kalau boleh saya menyatakan itu kayak semacam proses mengembalikan tubuh manusia kepada fitrahnya. Istirahat yang cukup, ya, aktivitas-aktivitas yang cukup. Gitu Mas. Gitu ya. Oke, jadi yang paling penting ketika ingin menjaga imunitas kita, berarti kita menjaga pola hidup yang Pola sehat, hidup sehat. makan yang bergizi, Betul, ya. mengatur istirahat yang cukup. Istirahat yang Nah, cukup, ya. nggak sampai begadang ya. Kalau kemarin begadang nggak apa-apa, nonton bola. Sudah selesai ini karena. Oke, itu dalam rangka kita untuk menjaga imun kita ya. Nah, sekarang kita ke iman, ya, karena kan imun dan iman ini kan tipis ya, hanya berbeda U dan A ya. Sekarang ya, di era yang seperti ini ya Ustadz ya, kadang kita ini satu dilema. Tadi semacam ada aksi borong, harus vitamin C, harus minum susu dan sebagainya. Seakan-akan itu dalam hati yang paling dalam itu yang menyembuhkan itu ya ini ya. Yang menyembuhkan itu obat-obatan, yang menyembuhkan vitamin dan sebagainya, sehingga lupa akan kita itu ya sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman. Lah inilah di saat-saat seperti ini memang kita saat ini sedang mengalami satu pandemi yang luar biasa yang memang seluruh dunia, tapi kan kita tidak
harus meninggalkan yang namanya keimanan. Betul. Nah, ini cara memperkuat keimanan kita ini, Ustaz, di saat era seperti ini. Baik, pertama tentu yang paling penting ya menurut saya bagi seorang muslim di era pandemi itu adalah yang pertama adalah berbaik sangka kepada Gusti Allah. Berbaik sangka. Betul. Husnudzan. Husnudzan itu modal utama. Kenapa? Karena orang itu kalau dia sudah kehilangan husnudzannya dengan Allah, dia bawaannya ngeluh. Ini kok nggak selesai pandemi, angsuran saya nggak kebayar dalam beberapa bulan ya kan Mas? Saya harus mikirin gaji dan sebagainya. Jadi husnudzon tidak ada sehingga dia pesimis menghadapi pandemi. Padahal sejatinya seperti ini kalau kita mau jujur. Apa yang terjadi tidak bisa kita kendalikan. Apa yang terjadi tidak. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan respon atas apa yang terjadi. Jadi respon itulah yang penting. Nah, respon kita pertama menurut saya adalah berbaik sangka kepada Allah. Setelah berbaik sangka, yang paling penting tentunya setelah ikhtiar adalah tawakal. Nah, di sini nih sebenarnya banyak sekali di antara kita yang mungkin dalam konteks tawakal ini agak salah kaprah memahami. Ya contohnya seperti tadi, punya keyakinan kalau sudah melakukan step-step tertentu dia akan mendapatkan hasil yang dia harapkan. Tapi kenyataannya kadang-kadang berbalik. Dia tidak mendapatkan apa yang dihitung secara kalkulasi matematika. Nah, mungkin di sini kita perlu muhasabah bahwa yang kita lakukan memang sudah betul. Tetapi sebagai seorang muslim ada kewajiban juga untuk bertawakal, pasrah kepada Allah. Jadi porsi kita sebagai manusia kita lakukan, kemudian selebihnya itu menjadi domainnya Gusti Allah. Jadi kalau boleh dikata, manusia tidak punya otoritas untuk menentukan hasilnya akan seperti apa. Nah, ini kadang-kadang ya mungkin juga karena ya ini mungkin juga sekalian saya menyampaikan perlu ada edukasi dari para asatid, para kiai-kiai kita melalui momen-momen yang seperti ini ya agar masyarakat ini teredukasi. Cuman saya kadang mikir ya, masyarakat kita itu kan lebih suka tontonan-tontonan yang nuwun sewu yang tidak mendidik, tidak edukatif dibandingkan dengan tontonan-tontonan seperti ini ya yang ada yang dibawakan Mas Mikdad ini. Jadi kembali lagi sebenarnya kepada masyarakat bagaimana mereka bertawakal kepada Allah dan dengan demikian maka keimanannya akan menjadi baik. Dan iman itu selalu fluktuatif ya, yazidu wa yanqus, nambah kurang. Kalau tidak ada edukasi, kalau tidak ada julasa ussolih ya, duduk dengan orang-orang salih, interaksi dengan orang salih ya akan menurun terus keimanannya. Oke. Terus sekarang yang mau saya lagi masih terkait keimanan, Ustaz. Saat ini kan yang namanya pandemi virus corona ini kan memang menjadi satu dilema sendiri, khususnya bagi kita antara percaya dan tidak. Kalau dulu kita seakan-akan hal-hal yang gaib tidak kelihatan, karena memang sekarang ini corona kelihatan, tapi memang nyata, Ustaz. Sehingga bisa menggeserkan keimanan kita. Janjane corona iki ono apa? Nah, sekarang gini yang jadi pertanyaan saya, dengan adanya kabar-kabar yang seperti itu, corona itu tidak ada, corona ini hanya bohong-bohongan dan sebagainya. Mungkin ya ini jenengan yang saat ini juga aktif bersinggungan dengan pasiennya juga. Ini mungkin bisa diterangkan, masih berkaitan dengan iman ini, Ustaz. Sebenarnya kalau kita melihat di masyarakat sendiri, itu kan ada, setidaknya kita bisa melihat ada dua kelompok lah ya, kelompok yang denial, yang menolak fakta tentang corona, ada yang mendukung. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan keimanan kita dalam agama, Allah memerintahkan bahkan untuk bertanya kepada ahlu dzikr atau orang-orang yang kompeten, benar-benar kompeten, artinya dia punya otoritas, dia punya keilmuan di bidang itu untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Nah, kalau saya pribadi ya kembali kepada masyarakat sebenarnya sih, Mas. Kalau saya pribadi, karena kalau nanti saya bilang, karena posisi saya ini sebenarnya tidak strategis amat ya. Kalau saya ngomong tentang dia bilang corona ada kan di rumah sakit, jadi tidak objektif. Tapi kalau kita melihat dari perspektif agama memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli pertama. Jadi kalau ahlinya mengatakan itu memang sesuatu yang nyata, maka
pilihan kita cuma satu, membentengi diri untuk kemudian kita terselamatkan, ataupun kita abai dengan anjuran tersebut. Tapi kalau secara keimanan sih saya pikir kita perlu untuk memperhatikan isu ini, kalau dikatakan sebagai isu bagi yang tidak percaya, agar ya setidaknya kalau orang nggak kena corona itu ibadahnya masih lancar gitu loh. Terus dia nggak ngerepotin orang di sekitarnya. Jadi saya pikir alasan-alasan seperti itu lebih relevan untuk dikemukakan daripada bicara tentang ini apa namanya rekayasa elit global ya, tentang sebagainya. Oke, itu ya. Jadi memang dalam saat-saat seperti ini khususnya Betul. apa ya, sebenarnya kalau saya boleh ngomong sedikit, coronanya sih tidak masalah, yang besar ini fitnahnya gitu ya. Fitnah corona ya. Fitnah corona yang luar biasa, karena kayaknya kecil bisa menjadi besar itu kan karena faktor fitnah ya kan? Fitnahnya luar. Dan yang paling penting itu karena faktor tadi kan saya katakan husnudzon. Nah ini seudonnya ini ya. Seudonnya luar biasa ini. Kan gitu, makanya ketika kita ingin iman kita kuat ya, tadi yang pertama disampaikan Ustadz, dengan berhusnudzon dalam kondisi apapun ya Ustadz ya. Dalam kondisi dan sesulit apapun. Sesulit apapun kita harus husnudzon dan bersyukur ya tentunya. Kalau ngeluh kan tidak bersyukur. Ngeluh enggak, itu bersyukur. Iya. Nah ya makanya kita apa namanya, berhusnudzon kepada Allah. Ya kalau seandainya kita ditakdir sakit, oh berarti takdir kita sakit, tapi sakit insya Allah bisa sembuh kan gitu ya. Nah, jangan saya sakit pasrah tidak berobat. Atau mungkin Gimana, yang banyak terjadi di yang saya temukan ya di rumah sakit itu ketika dia sudah divonis seumpama hasil PCR-nya positif gitu ya. Terus kemudian mengalami mentalnya drop gitu. Wah, sudah deh kena corona ini, ntar lagi saya juga mati gitu. Padahal sebenarnya peluang selamatnya besar juga. Artinya gitu ya. itu bukan sesuatu yang pasti orang mati kalau kena corona, tapi dia juga bisa melawan kok. Dan semangat untuk melawan ini loh yang sering hilang dari para penderita COVID-19. Gitu. Jadi ketika sudah, apalagi stigma masyarakat, lupakan. Masyarakat itu kan di beberapa daerah sih, semoga di Jepang tidak ada. Itu kan kalau ketika ada anggota keluarganya yang kena corona, itu kan terus dia kayak apa, bawa app atau bawa apa gitu loh, dijauhi, kemudian betul sekali Ustaz. Itu juga berdampak secara psikologis kepada pasien tadi. Jadi kemauannya harus melawan dia. Harus melawan dan kembali lagi memperkuat imun tadi ya, mengembalikan imun biar biar tambah bagus, kuat imannya, insya Allah ya penyakit itu bisa sembuh gitu ya. Nah, jadi ya kembali lagi ke diri masing-masing kalau gitu ya Ustaz. Ingin sembuh atau pasrah tapi konyol ya. Kalau pasrah itu iya, ya pasrah oke, kita tawakal ya kan. Tapi kan kalau kita konyol ya kayak tadi ya, saya sudah sakit dan tidak mau apa-apa. Nah ini kan repot, saya ini corona saya sudah pasti mati. Berarti kan itu tidak ada satu apa ya, usaha ya. Nah, tidak ada semangat itu. Makanya di saat-saat seperti ini imun kita harus kita jaga, iman kita perkuat. Nah, dengan cara ya pastinya kita semua kita kembalikan pada Allah dengan tawakal. Tapi jangan menjadi hamba yang konyol. Oke, itu yang kedua. Terus sekarang ini Ustaz, kebetulan Pak Jenengan kan ini di rumah sakit ini kan berdampingan langsung dengan pasien, baik yang itu corona maupun yang tidak. Mungkin bisa sedikit cerita ini Ustaz ya. Ketika mendampingi orang-orang sakit dulu ini ya. Sakit. Ketika mendampingi orang-orang sakit yang pesimis ya. Kalau tadi kalau yang semangat insya Allah bisa. Nah, sekarang yang orang-orang pesimis nih, wah saya pasti tidak bisa sembuh. Nah ini mungkin bisa diceritakan pengalaman jenengan Ustaz. Kalau bimbingan untuk pasien, jadi memang kalau di tempat kami di RSI Sultan Hadirin itu ketika ada pasien-pasien yang sembuhnya lama, itu biasanya oleh beberapa dokter penanggung jawab pasien itu dicoba dianalisa kondisi psikologisnya gitu. Dan memang beberapa orang yang sembuhnya lama itu memang dia punya masalah di rumah sebelum sakit. Jadi biasanya ada kronologinya. Mungkin banyak lah saya ceritakan, tapi saya mau ngasih satu contoh saja. Saya tuh pernah dapat bapak-bapak ya dari salah satu daerah di Jepara gitu. Itu langganan masuk rumah sakit.
pelangganan, bener. Kayak jadi Di- member di rumah sakit. Jadi pulang, balik lagi, pulang, balik lagi. Gitu. Sampai ada membernya ya. Sampai dia udah punya member. Gitu. Iya. Nah akhirnya oleh dokternya itu diadvis, disarankan coba ketemu dengan Binroh gitu. Akhirnya saya yang ngobrol sama bapaknya biasanya. Saya tanya gitu, awalnya susah, dia nggak mau terbuka. Ya dia pokoknya ya saya sakit gitu. Oh gitu. Terus akhirnya kita ajak ngobrol dari hati ke hati, bapak anak gitu kan. Akhirnya dia cerita, ternyata si bapak ini punya anak itu, anaknya itu nakal banget Pak. Gitu ya. Saya tanya iseng, nakalnya gimana Pak gitu. Anak saya itu mau sekolah kalau diberikan Satria Fu. Wah Satria Fu itu. Iya. Saya itu petani ya Pak. Iya. Nah saya kan terus saya guyoni gini, gampang Pak. Suruh ambil kakak terus suruh nyoret namanya saja. Bapaknya dia ketawa dan ya akhirnya dia dapat apa namanya bahwa saya punya kesimpulan. Jadi saya selama bekerja hampir 6 tahun di rumah sakit itu saya dapat kesimpulan ada 3 aspek sebenarnya yang menjadikan orang sakit. Yang pertama adalah pola makan. Pola makannya. Ya ini Rasulullah sudah bilang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air. Iya, Jadi iya. kalau prinsip Rasul kan berhenti sebelum kenyang. Iya. Kalau saya dulu waktu mondok berhenti sak kesel. Iya. Urung kesel, urung mandek. Mas. Iya. Karena memang kalau ketika santri kan biasa ngeles. Ketika ada makanan ya, wis ngiwot ya. Sampai kenyang. Kalau belum kenyang belum berhenti ya. Belum berhenti kan. Sama berarti. Sama. Oke, Yang oke. pertama pola makan. Iya, Yang pola kedua makan. pola pikir. Ya, manajemen stres itu penting sekali. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, kalau ada orang tuanya atau anaknya bahkan mungkin dia ingin menyampaikan masalahnya, jangan dipenggak. Jangan terus bilang, wah dhisik bapak zaman sekolah lu angel meneh daripada kue masalah. Nah, Kadang gitu ada ya. orang tua yang kayak gitu ya. Nah, ini juga akan memberikan tekanan psikologis. Jadi pola makan, pola pikir. Yang ketiga kakean pola. Nah, ini Kakean pola jadi tambahin petingkah. kalau ya 3 ini sudah Iya. sudah ada itu biasanya akan sakitnya seperti itu. Jadi gitu ya. kalau saya sepengalaman saya memang orang dengan tekanan psikologis yang punya banyak masalah di rumah itu memang lebih lama sembuhnya daripada orang yang dia apa ya, dia nggak punya banyak masalah di rumah. Dan ngomong-ngomong sudah sejak lama sebenarnya WHO itu punya filosofi kesehatan paripurna. Jadi paripurna itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Nah itu WHO kan baru beberapa tahun yang lalu ya. Kalau Islam sudah lama. Oh iya. Islam itu rohani dan jasmani. Jasmani ya. Jadi Oke. itu selama bertemu dengan pasien. Jadi memang bisa disimpulkan tadi ya, pola makan, Betul. makanan yang sehat, yang bergizi, Pola pikir, ya kan, dan pola pikir, manajemen stres. manajemen stresnya itu. Jadi kalau kadang ini ya Ustaz ya, kadang saya ketika ketemu dengan orang yang sakit, Iya. sedang diobati, ketika itu sudah kesimpulan, sing mbok pikir apa? Nah, Berarti- itu masuk ke situ, pikiran. Berarti seakan-akan orang sakit itu pikiran ininya ini, ya Ustaz ya. punya korelasi kuat dengan kondisi fisiknya. Ya seolah sederhana sih, pikiran saja, tapi dia punya dampak kepada fisik seseorang. Gitu, dan itu memang benar-benar bisa berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya Ustaz ya. Oke, itu yang pertama, berdampingan dengan orang sakit. Sakit. Terus sekarang ini mungkin yang namanya di apa ya, dengan bagian tentang kerohaniawan, pastinya mendampingi orang-orang yang ya mohon maaf ketika ingin meninggal. Ya. Saya sempat baca kemarin di statusnya Ustadz Fajar ini. Jadi orang ketika mau meninggal itu ya tergantung amalnya ketika masih hidup. Nah ini yang saya ingin tanyakan Ustadz, ketika apa namanya, saat apa ya, kalau bahasa kita naza ya, naza itu memang apa ya, kita mendampingi Pak Jenengan, mendampingi untuk biar apa ya, ketika naza itu apa akhirnya keluarnya itu ya, keluarnya apa nyawa itu dengan baik, husnul khotimah dan sebagainya, atau mungkin punya pengalaman yang seperti apa Ustadz? Nggih. Monggo. Jadi gini, kalau itu namanya pasien tahap terminal. Jadi dia itu terminal ya, Ustaz? terminal istilahnya. Jadi dia secara kalkulasi medis harapan hidupnya kecil. Tapi ini tentu bukan kita yang menyatakan ya, bukan dari kerohanian, tapi dari dokter penanggung jawab pasien. Biasanya dokter
anestesi beberapa kali kami dapat kasus seperti itu. Jadi dokternya sudah bilang ini sudah nggak bisa, ya peluangnya kecil, keluarga diedukasi, disampaikan kalau bapak ini harapannya dari dokternya. Nah setelah itu dokter bilang kepada kami tolong dilakukan palliative care namanya. Palliatif itu kalau di kita namanya ya kayak semacam husnul khotimah care ya. Jadi pendampingan akhir hayat. Bukan berarti kalau mati di RSI dijamin husnul khotimah. Nanti pada pengen mati di repot saya. Pendampingan saja. Nah, salah satu indikator mutu wajib pelayanan rumah sakit syariah itu semua pasien yang mati harus didampingi dengan talqin. Jadi biasanya kita mengajarkan kepada penunggu, entah itu keluarganya, siapa anak istrinya, untuk kita ajarkan agar ditalqin, dibisikkan di telinganya kalimat thayyibah gitu ya. Dan itu menjadi kurikulum wajib yang harus diketahui oleh seluruh pelawat yang ada di RSI. Jadi memang harus ada pendampingan dari keluarga. Ya. Saya pikir itu logis ya Mas. Jadi Anda membayangkan seorang muslim itu sholat 1 hari 5 kali. Dia pasti mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nahya 'alaiha wa 'alaiha namut katanya gitu ya. Hidup dengan itu, mati dengan itu. Nah, kalau dia terus di rumah sakit, dia nggak sempat untuk mempertahankan ketauhidannya, kan kasihan juga. Makanya ya itu kita kawal agar untuk bisa mengucapkan, ya dibisikkan talqin, terus kemudian harapannya semoga meninggal dalam keadaan yang baik karena dibisikkan talqin. Jadi istilahnya talqin ya kalau di kita saat sakaratul maut ya. Jadi talqin ada sebelum sakaratul maut, ada talqin ketika sudah dikubur. Oh iya. Kalau setahu saya kan talqin ketika sudah dikubur. Iya. Jadi memang benar-benar jadi modern teman ini. Dan itu menjadi satu kebiasaan menalkin ya saja. Ya, jadi kan atau dari keluarga biasanya kalau itu. Sebenarnya kalau dari jalur ini ya, jalur mbah saya itu dulu mudin. Oh gitu ya. Ada jalurnya berarti ya. Ada potensinya. Oh iya. Punya potensi. Ada nasabnya jadi. Cuman ya tadi saya pikir kembali lagi itu tentang profesionalisme dan kebiasaan ya Mas ya. Awalnya sih takut sama orang mati gitu atau apa. Sakaratul maut kan enggak semuanya berjalan lancar. Ada yang ya macam-macam lah kondisinya ya. Kalau yang baik-baik sih baik-baik gitu. Kalau yang non sewu kadang-kadang tidak baik mungkin bikin kita nggak bisa tidur gitu. Karena kan ada beberapa orang yang apa istilahnya ya masih kebayang-bayang gitu kadang-kadang. Gitu, tapi sejauh ini sih alhamdulillah kita belum pernah dapat pasien yang susah meninggal atau yang meninggalnya nggak baik. Semuanya sih alhamdulillah baik ya semuanya. Terus itu ada korelasinya dengan ketika apa ya perbuatannya selama hidupnya, apakah memang betul itu di akhir hayatnya itu sampai apa ya istilahnya ada hubungannya gitu saat ketika orangnya baik ya alhamdulillah ya ketika kita tuntun ya lancar atau gimana itu korelasi di situnya itu? Kalau secara teori ya, artinya teori itu seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, memang orang itu kan meninggal sesuai dengan kebiasaan selama dia hidup. Ahli maksiat agak susah peluangnya dia meninggal dalam ketaatan, meskipun pintu tobat terbentang dari timur ke barat. Dan sebaliknya juga sama sebenarnya. Nah, kalau dalam konteks-konteks itu sih saya percaya betul bahwa memang apa yang kita lakukan selama hidup itu akan sangat berpengaruh sekali ketika kita hendak meninggal. Jadi kalau ya banyaklah ceritanya mungkin ya Mas, tapi mungkin ini sifatnya agak-agak bobo mistis ya. Artinya ada beberapa orang yang nggak percaya dengan pengalaman-pengalaman seperti ini. Contoh ketika mungkin ada orang yang ketika dia mau meninggal didatangi gurunya dituntun, kemudian dia meninggal. Tapi kan hal-hal seperti ini tidak bisa dibuktikan secara empirik, sehingga hal-hal ini juga kadang-kadang mosok ada gitu sih, gitu. Tapi kalau saya percaya betul bahwa bagaimana kita hidup, seperti itulah kita mati nanti. Jadi kalau Mudin ngomong mati itu sudah ini banget ya. Padahal aslinya juga takut mati loh. Tapi semuanya kan kapanpun dan dimanapun kita juga tetap pasti akan mengalami itu ya kan. Nah, kan tidak mungkin masa saya tidak mau mati gitu. Selama menjadi asisten Israel ini sih kayak seperti itu. Asistennya. Wah ini. Nanti jangan dilaporkan ke bos ya. Ya itu soalnya gini kadang-kadang itu ada keluarga pasien yang nggak mau gitu, nggak mau kita datang gitu. Alasannya kenapa? Karena kan nanti kalau datangi yang nalkin itu
bapak langsung meninggal. Gitu ya. Ya nggak tahu itu masyarakat menyimpulkan sendiri sih, tapi ya kadang-kadang kita merasa masa kita seserem itu ya. Tapi ya kembali itu haknya pasien untuk mau atau tidak ditalkin. Oke, itu jadi cerita tentang pengalaman saat bertugas nih ya. Menjalankan tugas asisten. Oke, dan memang itu ya, jadi ketika sakit ya, tadi memang harus memberikan satu motivasi untuk biar sembuh, pola pikirnya juga, dan diberikan apa ya istilahnya kayak job-job biar tertawa kayak tadi kan. Ya, itu penting juga Ustaz ya, menambah imun itu ya. Iya. Karena orang sakit itu ya maklum sih, dia sudah nahan nyeri, infus, kemudian juga mungkin susah untuk BAB atau BAK. Belum lagi juga kondisi tidur itu kan tidak enak juga. Jadi memang dia butuh ya semacam guyonan-guyonan ringan untuk sedikit mengalihkan fokusnya dari sakitnya. Oke, jadi memang mendampingi orang-orang sakit harus memang betul-betul bisa memberikan cara tertawa, ya kan? Mungkin udah lupa orang yang sakit itu untuk tertawa ya, lupa. Ternyata tadi seperti cerita tadi kan sampai bisa tertawa itu kan. Nah, terus juga yang paling penting ketika akhir hayat ya, itu memang istilahnya diberikan satu pendampingan mentalkinan ya. Nah, itu kalau ya semuanya kita berdoa husnul khotimah ya, tapi tetap kita yang namanya orang ingin akan meninggal itu kan tetap membutuhkan pendampingan, dituntun lah istilahnya kan gitu. Walaupun bisa sendiri tapi tetap karena ini tadi sudah ada asistennya. Oke, terus sekarang saat ini mungkin bisa sampaikan pesan kepada masyarakat, harapan, himbauan ya terkait kondisi saat ini, terkait tentang iman, kesehatan dan sebagainya. Monggo Ustaz. Baik, mungkin kalau himbauan ataupun ya ini mungkin sekedar tawasau bil haq, tawasau bis sabr ya Mas. Kalau himbauan sih sudah ada yang lebih punya otoritas lah ya, dari surat edaran bupati, dari DKK, bahkan dari rumah sakit sendiri. Ya mungkin sebagai sesama muslim, hari ini kita kan lagi sedang disibukkan dengan vaksin ya. Vaksin ini, jadi kalau cita-cita kita ingin membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh komunal ya, ini maka yang punya kesempatan untuk vaksin, bervaksinlah gitu. Karena memang ini salah satu solusi jangka pendek yang bisa kita jalankan. Dan kalau ditanya apakah nanti kalau sudah divaksin nggak kena lagi, ya tidak ada jaminan sebenarnya. Tapi vaksin itu kayak semacam payung lah Mas. Jadi kalau hujan itu nggak teles-teles banget lah, setidaknya basah, tapi tidak sebasah kalau kita nggak pakai payung. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita pas ini di bulan Dzulhijjah ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentu ini kesempatan yang baik untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di tanggal 9 ya. 9 Dzulhijjah, hari Arafah ya. Hari Arafah itu hari di mana Allah membanggakan umat Islam di hadapan para malaikat. Jadi itu kesempatan kita untuk banyak-banyakin doa. Saya yakin tidak ada orang yang diuntungkan dengan corona, dan itu kesempatan kita untuk memohon kepada Allah, bantu dengan doa agar pandemi ini segera usai, dan lakukan hal-hal positif terutama di media sosial. Saran saya, karena sekarang media sosial kita itu menjadi battlefield, menjadi lahan ladang pertempuran orang-orang yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Dan lebih banyak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ini juga menjadi kepanikan tersendiri, kekhawatiran publik tersendiri, dan hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi itu saja mungkin nasihat saya bagi kita semua. Mari sukseskan vaksinasi. Yang kedua adalah banyak berdoa, banyak bermunajat kepada Allah, lakukan ibadah ritual dan juga sosial Mas. Ini penting juga nih, sosial. Ritual dan juga sosial yang sifatnya individu, sholat, puasa, tapi juga sosial. Bapak Ibu yang diberikan kelapangan rezeki, jangan lupa untuk berbagi, karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak seberuntung kita. Dan yang terakhir tentunya adalah gunakan media sosial sebijaksana mungkin. Itu Mas Mikdad. Oke, itu ya. Jadi sebelum ke kesimpulan ini Ustaz,
masih terkait pesan dan himbauan tadi. Sedikit tentang bermedia sosial ya. Bermedia sosial, kita ini kan kadang sering ya menerima informasi yang ya tadi tidak bertanggung jawab lah. Ya kan? Sehingga itu menjadi satu pijakan kita. Seakan-akan itu seperti itu gitu. Padahal itu belum jelas, belum tentu benar tidaknya. Kita menjadi pemakai medsos ini juga bingung. Nah, mungkin bisa sedikit diberikan tadi. Ini juga bagian dari sosial ini. Biar kita menjadi menjadi netizen yang baik lah. Kalau tipsnya sih sebenarnya kalau mungkin Mas Mikdad punya background ini ya. Jadi dalam Islam itu kan kita ada istilahnya ada dua disiplin ilmu ya dalam keislaman kita. Yang pertama namanya al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini biasanya untuk menilai profil perawi hadis. Jadi apakah dia kapabel atau tidak kapabel meriwayatkan hadis Rasul. Yang satu ada namanya ilmu mustalahul hadis. Ini ilmu yang digunakan untuk menilai kualitas matan. Biasanya matan ya, bukan mantan ya Mas. Mantan buang. Matan itu anggap saja konten. Iya, kontennya. Jadi ketika dua ilmu ini kita gunakan untuk memilah konten yang ada di media sosial, insya Allah kita akan selamat. Pertama, ketika kita dapat konten, tentu pastikan yang menyampaikan ini siapa nih, kredibel apa enggak. Ya kalau ngomongin COVID, ya pastikan datang dari para expert, para klinisi, jangan dari musisi. Oh gitu ya. Oh, dari musisi repot, beda. nyanyi nanti. Enggak kelar pandeminya nyanyi terus, repot ya. Atau dari influencer ya. Influencer yang nggak punya basic seperti itu, yang kerjanya cuma jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba ngomong hal yang mungkin itu tidak bidangnya, ini abaikan karena dia tidak kompeten di bidangnya. Terus yang kedua adalah kontennya sendiri, kira-kira berseberangan tidak dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau dalam Islam itu kan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Itu penting, jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Jadi pengetahuan itu senjata di era seperti sekarang ini pandemi itu, pengetahuan sangat penting sekali. Literasi digital, wah itu dia. Bahasanya itu aja. Literasi digital itu harus kita kuatkan. Kalau Mas Mikdad insya Allah nggak terkontaminasi lah. Kontaminasi dengan konotasi positif ya, dalam konotasi positif. Ya. Saya cuma hanya dereknya jenengan. Provokasi. Memprovokasi untuk biar kita menjadi orang yang baik ya kan, menjadi netizen yang tidak asal share, tidak asal asal-asalan gitu ya, asal nyebar tapi nggak tahu itu tadi ini yang meriwayatkan siapa ya kan, terus ini kontennya isinya apa. Jangan sampai kita menyebar hal-hal yang ya konten-konten yang tidak bagus untuk kita. Oke, dan akhirnya mungkin lebih bisa sedikit disimpulkan Ustaz. Yang apa kita sampaikan tadi kesimpulan dari pertama mungkin yang pertama terkait dengan masalah imunitas. Jelas solusinya adalah kalau pengen imunnya bagus, teman-teman harus punya pola hidup yang baik ya. Pola hidup baik itu salah satu contohnya adalah istirahat cukup, makan yang bergizi, kemudian juga berolahraga jangan lupa. Yang berikutnya terkait dengan masalah keimanan, saya yakin teman-teman semua punya rutinitas ya, zikir-zikir rutin itu, rotib atau apalah, yang pokoknya semua punya rutinan itu, langgengkan. Kalau perlu ditingkatkan di era seperti sekarang, karena dengan kita menyambung, istilahnya dengan kita terkoneksi ke jalur langit, insya Allah ketenangan hati akan terjaga dengan baik. Kan ala bizikrillahi tatma'innul qulub, itu sudah mafhum semuanya. Dan yang terakhir terkait dengan masalah saran saya tadi sudah saya sampaikan, vaksinasi sukseskan, mari kita sukseskan. Kita pengen anak-anak kita kembali ke sekolah, kita pengen semua kembali beraktivitas, atau lebih ekstrimnya lagi kita pengen menganggap COVID ini seperti flu biasa. Kayak di Singapura kan kemarin. Iya, berdamai ya. Berdamai. Cuman maksudnya kalau berdamai itu saya khawatirnya COVID-nya yang nggak mau damai sama gitu ya. Ya udah berdampingan aja. Berdampingan. Iya, kita pengen semuanya COVID itu menjadi seperti flu biasa, tapi ada prasyaratnya. Nah, prasyaratnya itu mari kita tempuh, mari kita lakoni sebisa yang kita mampu. Itu Mas. Oke.
Dan itu ya sahabat Erlisa, di Pesona Erlisa edisi 17 Juli 2021 bersama Ustadz Fajar. Tadi sudah kita bahas terkait menjaga imun dan memperkuat iman. Ketika imun kita sudah kita jaga, iman kita jadi kuat, kita menjadi sehat. Ya, gitu. Itu kesimpulan saya, Ustadz. Oke. Dan terima kasih kepada sahabat Erlisa ya, yang sedang nonton maupun yang sedang mendengarkan di YouTube-nya Erlisa FM Jepara atau di Facebook-nya Erlisa FM Jepara, juga di 94,7 FM. Saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Fajar sudah memberikan edukasi, informasi dan kepada kita semuanya, memberikan ilmu juga. Semuanya ini. Dan karena memang kita terbatas oleh waktu, Ustaz. Ternyata kita sudah 41 menit ini. Tidak terasa, ya kan? Belum terpotong iklan juga. Iya. Oke, dan terima kasih semuanya, dan sahabat Erlisa, insya Allah setiap hari Sabtu kita akan bertemu di Pesona Erlisa dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan akhirnya Migdad Saarani harus pamit. Dan undur diri, awal akhir mohon maaf, tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.